Seharusnya partai-partai itu justru bersiap untuk maju dalam kontestasi pemilu. Jadi tidak mewacanakan penundaan. Ya, kembali lagi di Polsi Political Literasi. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang banyak diperbincangkan di beberapa media sosial dan pemberitaan yang sedang ramai hari ini seputar tentang penundaan pemilu 2024. Kali ini narasumber kita sudah hadir di sini, itu Direktur Eksekutif Indonesian Politik Research and Consulting, Pak Firman Manan, yang akan menemani diskusi pada siang hari ini. Pertama-tama, gimana Pak kondisi, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Jo? Sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, kali ini Pak kita akan berbincang soal penundaan pemilu 2024. Memang sudah banyak ya Pak literasi yang hari ini muncul di media terkait penundaan pemilu ini Pak. Dari berbagai pakar, kemudian lembaga survei dan partai politik, elit-elitnya juga semua sudah mengkomentari terkait penundaan pemilu 2024 ini. Tapi kali ini kita coba ambil angle yang berbeda Pak daripada yang sudah banyak diperbincangkan di wacana publik. Nah, kita coba ambil dari segi partai politiknya Pak. Karena kan memang ya Pak, penundaan pemilu ini pada awal tahun ini kan dimulai oleh elit-elit partai politik. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak? Apakah partai ini agenda pemilu penundaan ini itu adalah agenda partai politik yang kemudian untuk menunda pemilu di 2024 nanti? Ya, ini Jo, jadi pertama saya ingin katakan ada semacam anomali sebetulnya dari statement beberapa elit partai politik. Karena kalau kita belajar ya tentang partai politik, maka salah satu fungsi utama partai politik itu kan rekrutmen elit. Okay. Dan rekrutmen elit itu akan bermuara pada nominasi kandidat dan kemudian mobilisasi elektoral di pemilu. Nah, sehingga seharusnya partai-partai itu justru bersiap untuk maju dalam kontestasi pemilu. Jadi tidak mewacanakan penundaan. Nah, jadi menarik sebetulnya. Anomali justru, betul. Kenapa partai yang kemudian lahir dan seharusnya dibesarkan untuk memang salah satunya bertarung ya dalam pemilu yang secara rutin diadakan kalau dalam sistem demokrasi, tapi kemudian malah mewacanakan penundaan pemilu. Berarti kayak Muhaimin Iskandar misalkan nih Pak ya, secara partai politik dia bannernya di mana-mana, sukseskan Pilpres 2024 di daerah, tapi wacana pemilu dia memulai untuk ditunda itu anomalinya gitu Pak. Kedua, artinya ada inkonsistensi kan sebetulnya. Satu sisi mesin partai kemudian mulai digerakkan untuk bersiap bertarung di 2024, tadi seperti katakan Jo ya. Baik Gus Muhaimin maupun Pak Airlangga Hartarto misalnya, itu kan spanduknya sudah di mana-mana sebetulnya. Dan itu kan message yang ditujukan untuk pemilu 2024. Tapi di sisi lain mewacanakan penundaan. Nah, sehingga selain anomali tapi kemudian juga inkonsistensi begitu ya dari sikap termasuk perilakunya. Nah, apa yang kemudian menyebabkan itu kan begitu ya sebetulnya. Tapi yang pertama saya ingin mengatakan begini. Tadi karena ini kan konteksnya partai politik ya. Untuk kita ambil aktornya partai politik Pak. Nah, pertanyaannya ini apakah sikap partai politik atau sikap elit partai? Nah, itu posisi yang berbeda Pak ya. Seharusnya berbeda begitu ya. Karena kalau ini sikap partai, maka kan seharusnya ada mekanisme yang ditempuh sebelum kemudian mewacanakan isu penundaan pemilu misalnya. Apapun mekanismenya ya. Sejauh ini kan kalau kita lihat atau memantau lah ya informasi di media, itu kan tidak ada pembicaraan awal di partai itu, apakah mulai dari tingkat bawah atau bagaimana pengurus partai begitu ya. Tiba-tiba saja kemudian
3 ketua umum bicara soal wacana penundaan pemilu. Nah ini juga kembali menarik lagi sebetulnya begitu ya. Tadi yang saya katakan, ini sikap partai politik sebagai institusi atau wacana yang dilemparkan elit politik, dalam hal ini ketua umum partai. Tapi bukannya kalau misalkan ini Pak, kalau ketua partai politiknya yang kemudian statement, let's say lah Pak Airlangga Hartarto yang kemudian ataupun Julhas ataupun Caimin, ya kan itu mereka melatar belakangi partainya Pak. Jadi kita nggak bisa klaim ketika itu berarti Golkar menyetujui untuk pemilu ditunda, PKB menyetujui pemilu ditunda, atau itu belum tentu hanya elitnya saja. Ya itu justru pertanyaannya kan sampai hari ini apakah itu sikap resmi dari partai atau pertanyaan ketumnya, itu kan belum muncul di publik ya. Jadi itu catatan pertama. Tapi kedua, memang misalnya bisa kita pahami dalam konteks memang partai-partai di Indonesia itu kan salah satu karakteristiknya adalah yang kita sebut personalisasi partai. Jadi memang ada tokoh sentral di partai yang kemudian banyak keputusan-keputusan strategis itu memang diputuskan oleh figur tersebut. Jadi partai berbasis figur lah, katakan begitu. Itu kan fenomena yang juga memang terjadi di Indonesia. Ya, kalau dari perspektif itu bisa saja tadi yang Jo katakan ya, bahwa apa yang dikemukakan oleh ketua umum itu yaitu adalah sikap partai. Walaupun kembali belum ada klarifikasi secara resmi dari institusi partai bahwa itu merupakan sikap partai. Tapi Pak, ini kita mengulas agak sedikit ini Pak ya. Yang fungsi partai politik di pemilu ini Pak, kenapa partai politik yang kemudian banyak berbicara soal penundaan? Ya itu tadi saya katakan, makanya kalau buat saya agak anomali sebetulnya, karena tahapan pemilunya sudah disetujui oleh wakil-wakil partai itu sendiri yang ada di parlemen, begitu ya, sudah sepakat dengan penyelenggara pemilu, KPU, dengan pemerintah, eksekutif, lalu kemudian DPR, bahkan tanggalnya sudah ditentukan begitu ya, 14 Februari 2024. Tapi kemudian ada wacana seperti ini. Nah, sehingga memang kan yang perlu dilihat apa motifnya sebetulnya ya. Saya paling tidak membagi dua sebetulnya alasannya. Pertama alasan teknis. Nah ini kan juga banyak diungkap ya ke publik. Alasan teknis itu ya misalnya soal dikatakan ini masih pandemi begitu ya. Lalu kemudian ini masa recovery ekonomi, pemulihan ekonomi sehingga memerlukan fokus, tidak terganggu oleh pemilu misalnya. Tapi alasan-alasan itu kan sudah banyak dibantah sebetulnya. Banyak bantahannya Pak yang muncul di media hari ini. Sudah banyak bantahan begitu. Soal misalnya pandemi ya 2020 pandeminya lebih parah tapi pilkada tetap dilaksanakan. Bahkan pada saat itu banyak orang yang meminta untuk ditunda. Tapi pemerintah dan partai sendiri yang justru kemudian meyakini dilakukan pilkada dan pilkada berlangsung lancar. Ditunda sih Pak, cuman kan beberapa bulan. Betul, ya penundaan cuma 3 bulan. Saya ingat saya September ke Desember begitu. Termasuk juga kalau kita mengacu pada pengalaman negara-negara lain kan begitu ya. Betul ada 80 negara yang menunda, itu data internasional IDEA ya. Tapi yang tidak menunda 160, 2 kali lipat. Dan yang 80 penundaan itu juga penundaannya tidak lama, cuma 1 sampai 3 bulan. Nah kembali alasannya alasan teknis tadi ya, seperti saya katakan. Karena soal pandemi, maka tentu perlu persiapan. Tapi kemudian tetap dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dan begini yang kalau menurut saya menarik, semestinya partai-partai politik kalau memang melihat ada kondisi pandemi, lalu kemudian ada problem recovery ekonomi. Kalau partai politik tadi ya, yang konteksnya adalah siap berkontestasi, kan itu sebetulnya harusnya menjadi opportunity, peluang untuk kemudian melemparkan tawaran agenda kebijakan kepada publik. Iya. Dengan kondisi ekonomi yang belum baik, nah
Nanti saya akan menawarkan apa agenda kebijakan. Ada narasi wacana Betul. yang ditawarkan, Pak, Ini ya? pandemi belum selesai, apa yang akan partai politik lakukan ke depan kalau dipilih? Nah, kan Iya. berpikirnya normally ya kalau partai politik yang siap bertarung dalam pemilu seperti itu sebetulnya melihat ini sebagai sebuah kesempatan begitu ya untuk melemparkan ide, gagasan, tawaran agenda kebijakan kepada publik. Iya. Untuk meyakinkan publik ya kalau mau pandemi ini semakin cepat selesai gitu ya, kalau recovery ekonominya pengen cepat dilakukan ya pilihlah partai politik itu, Harusnya tidak dengan mengatakan menunda pemilu. Lalu kedua yang soal politik ya tadi Iya. saya katakan tadi satu alasan teknis itu Iya. ya. Kedua alasan politik. Alasan politik itu ada juga yang diungkapkan misalnya mengatakan bahwa tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Jokowi itu semakin meningkat kan ya, begitu ya. beberapa survei bilang Dengan mengacu kepada survei. Dan kembali itu juga sudah dibantah sebetulnya begitu ya bahwa artinya tidak linear tingkat penerimaan publik dengan publik mau lagi atau Presiden Jokowi tetap menjabat. Survei-survei menunjukkan juga itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau saya ingin mengatakannya begini, kalaupun tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu tinggi. Partai-partai yang mewacanakan penundaan pemilu itu gitu ya, ada PKB, ada PAN, ada Golkar lah kita katakan begitu ya. Kan Presiden Jokowi itu bukan kader ketiga partai itu. Justru harusnya Logikanya mestinya PDIP kalau mau yang bicara begitu ya. Bukan Karena insentif untuk partai itu kalau kemudian Presiden Jokowi tetap menjabat kepada the ruling party, pada PDIP, bukan pada partai-partai di luar walaupun anggota koalisi ya. Tetapi kan dia presiden itu bukan anggota ketiga partai itu. ada komentar di beberapa media sosial, Pak, Ya. terkait ini. Apa karena partai-partai yang mengusulkan untuk pemilu ditunda ini dalam beberapa survei alasan ketua parpol ini masih rendah gitu Pak, sehingga mereka butuh waktu untuk menaikkan kembali elektabilitas dan popularitas mereka? Ya, bisa saja ya, tapi kalau kita lihat misalnya kita berkaca pengalaman dulu pada masa Orde Lama atau pemilu pertama ya Indonesia, itu kan baru berlangsung tahun 55. Padahal itu sudah direncanakan dari tahun 49. Nah, kenapa kemudian baru terlaksana pada tahun 55? Memang ada juga semangat penundaan pada saat itu ya, kalau kita baca beberapa referensi itu. Kan dulu itu sejak tahun 50-an lah ya, perubahan dari RIS kembali ke negara kesatuan itu kan sudah ada parlemen memang, tapi parlemen itu diangkat pada saat itu. Tidak melalui pemilihan karena belum ada pemilu. Nah, ada kekhawatiran dari orang-orang partai yang ada di parlemen itu. Kalau kemudian dia akan pemilihan, maka kemudian mereka tidak akan terpilih. Jadi kan karena waktu itu partai-partai kecil masuk juga di parlemen pada saat itu. Karena tadi melalui pengangkatan. Bahkan termasuk misalnya ada kekhawatiran partai-partai yang didukung oleh umat Islam misalnya itu bisa dapat suara besar, masyumi begitu ya, ada kekhawatiran itu sehingga kenapa akhirnya pemilu itu tertunda walaupun akhirnya terlaksana 55. Nah, kalau itu alasannya kekhawatiran itu ya kekhawatiran bahwa kemudian untuk partai untuk partainya kalau kita mengkonfirmasi pada beberapa hasil survei, Golkar dan PKB itu masuk top of 5 biasanya survei di urutan ketiga, urutan kelima. Kalau PAN memang ya agak mengkhawatirkan lah sebetulnya kalau dari hasil survei ya. Walaupun hasil survei itu kan memotret kondisi pada saat itu, bukan memproyeksikan pasti akan segitu angkanya. Tapi paling tidak itu kan menggambarkan. Kalau saya pikir kalau dari sisi partainya, Golkar dan PKB sebetulnya mendapat dukungan cukup signifikan juga pada hari ini. Maksudnya percaya diri. Betul. Nah, memang ada problem kalau kemudian soal presiden ya, soal calon presiden. Ya, mungkin juga ini kan yang disebut misalnya dalam ilmu politik itu presidensialisasi partai. Presidensialisasi partai itu adalah ketika partai pada akhirnya tidak bisa mengusung calonnya internal ya, termasuk ketua umumnya,
tapi kemudian dia harus mencari outsiders karena konteksnya adalah siapa yang populer, siapa yang kemudian bisa dipilih. Ini kan karena pemilihan langsung modelnya begitu. Dan sistem presidensial kan ada problem begitu. Ketika yang diusung adalah outsiders dan outsiders itu menang, partai politik agak sulit untuk kemudian mengatur lah dalam tanda kutip ya. Jangkauannya sulit kepada presiden terpilih itu. Nah, memang kalau kita lihat hari ini kembali kalau kita mengacu pada data survei ya, kita lihat kan nama-nama yang muncul di katakanlah top of 5 itu tadi outsiders justru gitu ya, sebetulnya bukan perwakilan partai. Iya, ya ada nama Pak Ganjar, tapi Pak Ganjar itu juga dari PDIP tapi bukan elit partai. Apalagi ketua umum gitu ya. Ya mungkin saja bisa saja artinya dengan demikian alasan penundaan itu kan upaya mengulur waktu untuk mengkonsolidasikan. Tapi saya pikir tidak mudah juga begitu ya kalau kemudian motifnya seperti itu. Berarti itu masih bias motif juga Pak ya? Betul ya. Kembali lagi ini kan dugaan-dugaan kita ya. Karena kita tidak tahu juga sebetulnya di balik itu ada apa. Tapi kita mencoba mencari. Jadi wacana yang berkembang bahwa ketua parpol ini juga punya kekhawatiran ketika ada pemilu terjadi 2024 itu bias juga sebenarnya Pak ya. Tidak bisa dijadikan satu alasan utama juga untuk kita mengklaim bahwa partai politik menunda, alasannya karena pimpinan mereka belum punya elektabilitas dan popularitas itu ya. Ya, dan ini kan juga sebetulnya sudah terjadi, paling tidak kita lihat dari sejak awal pemilihan langsung ya di Indonesia. Partai-partai kemudian memang tidak bisa mengusung elitnya. Betul, Pak. Nah, kalau begitu yang disalahkan jangan pemilunya gitu loh. Jangan pemilunya yang disalahkan dan kemudian ditunda. Iya, ada problem dari internal partai kan. Iya, justru. Kenapa kemudian tidak mampu begitu ya melakukan proses kaderisasi yang baik untuk memunculkan kandidat-kandidat yang memang populer di mata publik begitu ya dan punya tingkat elektabilitas yang tinggi. Jadi yang saya ingin katakan jangan problem di partai itu kemudian yang disalahkan yang sistemnya. Gitu. Nah, ini kan sampai saat ini kan 3 partai ini Pak ya, yang kemudian terpotret ya, yang mendukung penundaan. Ada ini nggak sih Pak celah atau kemungkinan akan bertambah partai yang ada di parlemen nih Pak ya khususnya untuk kemudian statement lagi untuk mendukung penundaan dan segala macam, karena kan selain kemarin kan Pak Surya Paloh udah statement dia menolak ya kan. Tapi kan kita belum mendengar juga nih Pak sampai hari ini ya dari partai-partai lain. Ya sejauh ini kalau kita lihat dengan baca di media ya yang sudah tegas menolak kan adalah PDIP, Nasdem, lalu kemudian PKS dan Demokrat tentu sebagai oposisi ya. Sebagai oposisi. Kalau 4 partai itu tidak bergeser sikapnya sebetulnya ini dalam konteks apa yang kemudian dilakukan. Kan isunya akan bergeser pada apa instrumen yang bisa digunakan untuk menunda. Nah, orang juga sudah banyak bicara adalah amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kemudian 4 partai ini atau kemudian bahkan bertambah ya, sebetulnya amandemen itu bisa dikunci. Karena kan syarat untuk melakukan amandemen itu misalnya pengusulannya 2/3 itu sekitar 237 orang atau MPR ya kalau nggak salah yang bisa mengusulkan. Buat mengajukan. Nah kalau kita lihat 3 partai itu kan masih di bawah angka itu. Belum cukup. Nah pilihannya kan tadi mengkonsolidasikan dengan partai lain yang memang sikapnya belum jelas. Ya sebetulnya kalau kita lihat Gerindra sikapnya kan menyatakan akan patuh pada konstitusi. Nah, pertanyaan kita kan konstitusi yang mana? Kalau konstitusi dirubah kan begitu. Kan konstitusi juga mengamatkan untuk bisa dirubah, Pak. Atau P3. Ya sebetulnya makanya itu akan sangat ditentukan begitu ya oleh dinamika partai lain karena 3 partai ini tidak cukup untuk mentransformasikan wacana ke dalam real gerakan untuk melakukan amandemen. Ada ini lagi Pak, terakhir mungkin Pak ya, wacana yang berkembang terkait partai politik ini Pak di
media yang bisa kita ikuti ya hari ini itu terkait apa karena justru kan kalau kita lihat Pak, yang ingin menunda pemilu adalah partai koalisi dari kekuasaan hari ini ya, bukan partai oposisi. Dan justru partai oposisi yang seperti PKS dan Demokrat yang menolak keras terhadap isu penundaan tersebut. Apa karena memang koalisi untuk 2024 hari ini masih egosentrisnya belum kebangun Pak, belum ada nih koalisi menuju 2024. Karena kan tahun depan sudah pendaftaran Pak ya. Ya. Nah, karena belum kebentuk nih Pak plotting partai-partainya sehingga ditunda dulu aja nih pemilu 2024. Ya kalau belum terbentuk itu juga kan kalau kita lihat ya beberapa pemilihan yang lalu itu memang koalisi biasanya terbentuk di akhir. Ya. Itu karakteristik koalisi di Indonesia seperti itu. Ya jadi tapi apakah itu kemudian berkaitan dengan wacana penundaan? Kalau saya sih melihat tidak sebetulnya begitu ya. Tidak ada kaitannya, itu dua hal yang berbeda karena satu sisi tadi kan bahwa ada partai yang kemudian bicara wacana penundaan tapi mesin politiknya tetap bergerak, termasuk kemudian berkomunikasi, membangun komunikasi politik dengan partai lain untuk membuka opsi-opsi koalisi sebetulnya. Nah sehingga ya tadi ini juga akan sangat ditentukan sebetulnya oleh sikap begitu ya dari partai-partai lain, terutama yang belum menyatakan sikapnya ya sebetulnya seperti apa. Nah kedua kan ini juga akan ditentukan dengan tahapan pemilunya. Kan sebetulnya tahapan pemilu itu akan dimulai bulan September. Bulan September tahun ini itu sudah mulai tahapan pemilu, salah satunya mulai pendaftaran partai. Nah, jadi kalau kemudian tahapan pemilu itu mulai dijalankan gitu ya oleh penyelenggara pemilu dan partai-partai juga mengikuti itu, sebetulnya kelihatannya wacana penundaan ini juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu tadi juga akan kita lihat nanti apakah tahapan itu berjalan atau tidak. Pelaksanaan tahapan pemilu ini Pak ya. Kalau tahapan pelaksanaan itu berjalan, karena bagi saya konsekuensinya partai politik itu harus fokus mempersiapkan diri dalam tahapan-tahapan itu. Beberapa bulan lagi kan jadi sudah mulai. Tidak lagi bicara soal wacana penundaan. Jadi mungkin itu juga ya Pak jadi alasan kalau sekarang isu penundaan pemilu ini tidak dimainkan lagi oleh aktor partai politik yang bermunculan. Karena justru kan hari ini kan bukan aktor parpol lagi Pak ya. Ya bisa saja seperti jadi mereka kan udahlah kita fokus aja. Ya. Apa memang sudah tidak ada peluang untuk amandemen ini, Pak? Peluang sih masih terbuka sebetulnya ya. Dalam kembali kalau kita bicara hitung-hitungan begitu ya. Secara matematik ya. Pemilu bukan amandemen itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi kembali ini kan tadi berkejaran dengan waktu ya. Time schedule terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Sehingga kalau saya sih, kalau kemudian tahapan itu mulai dijalankan bulan September, penyelenggara pemilu fokus, partai-partai juga fokus di situ, harusnya ya wacana penundaan pemilu ini akan hilang dengan sendirinya Pak ya. Pak, terakhir ada statement soal penundaan pemilu dari partai politik ini Pak. Ya kalau buat saya sih sebetulnya tadi kembali ya, partai politik itu kembali ke hitaunya, kita kalau mau pinjam istilahnya Nahdlatul Ulama dan teman-teman PKB. Harus balik ke hitaunya. Iya, hitaunya partai politik itu memang mempersiapkan atau melakukan rekrutmen elit dalam rangka menghadapi pemilu. Dan kalau partai politik itu kita menyepakati sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi, maka kemudian justru partai politik itu yang harus mendorong bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara rutin, secara free, secara fair begitu ya, dan dia menjadi cara untuk melakukan sirkulasi elit ya pada satu sisi, dan kemudian memberikan hak politik kepada publik untuk mengevaluasi pemerintahan. Oke deh. Terima kasih banyak Pak untuk kita sharing-sharingnya terkait partai politik dan penundaan pemilu. Jelas kalau memang partai politik adalah sebuah instrumen penting dalam demokrasi, maka harusnya partai politik tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu, tapi bagaimana mempersiapkan
proses pemilu di tahun 2024. Kurang lebih sih seperti itu.